teman-teman, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan materi mengenai 4 pendekatan kepemimpinan atau yang dikenal sebagai 4 leadership approaches dalam kajian pengantar manajemen. Kepemimpinan merupakan salah satu elemen fundamental dalam suatu organisasi. Para ahli manajemen telah mengidentifikasi bahwa terdapat 4 pendekatan utama yang digunakan untuk memahami bagaimana seorang pemimpin menjalankan perannya secara efektif. Yang pertama ada pendekatan sifat atau trait approach. Pendekatan ini berpandangan bahwa kepemimpinan yang efektif berangkat dari karakteristik pribadi seorang pemimpin, seperti kecerdasan, integritas, kepercayaan diri, dan kemampuan berkomunikasi. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang baik diyakini telah memiliki kualitas bawaan yang membedakannya dari orang lain. Yang kedua, pendekatan perilaku atau behavioral approach. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui perilaku yang ditampilkan. Dua orientasi utama dalam pendekatan ini adalah orientasi pada tugas dan orientasi pada hubungan antar manusia. Yang ketiga, pendekatan situasional atau situational approach. Pendekatan ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang berlaku universal. Seorang pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan tingkat kematangan dan kompetensi anggota timnya dalam situasi tertentu. Yang keempat, pendekatan transformasional. Pendekatan ini menitik beratkan pada kemampuan pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, dan mendorong perubahan positif dalam organisasi. Pemimpin transformasional mampu membangkitkan komitmen yang tinggi dari para mengikutnya demi mencapai visi bersama yang lebih besar. Keempat, pendekatan kepemimpinan ini saling melengkapi dan memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif bagi para manajer dalam mengelola organisasi secara efektif. Pemahaman yang mendalam terhadap setiap pendekatan akan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan kepemimpinan yang tepat dan kontekstual. Oke, selanjutnya kita ke bagian behavioral approach, yaitu yang membahas bahwa efektivitas kepemimpinan itu dapat dipahami melalui perilaku pemimpin, bukan hanya sifat bawaan ataupun kepribadian mereka. Nah, fokus utamanya itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu dapat bertindak terhadap tugas dan terhadap orang-orang yang dipimpin olehnya. Jadi yang pertama itu adalah task versus people, yaitu yang menjelaskan tentang dua perilaku utama pemimpin, yaitu orientasi pada tugas dan juga orientasi pada manusia. Nah, pemimpin yang berorientasi pada tugas itu fokusnya adalah pencapaian target dan juga efisiensi kerja. Nah, sedangkan pemimpin yang berorientasi pada manusia itu lebih memperhatikan hubungan, motivasi, dan juga kebutuhan karyawannya. Nah, pemimpin yang efektif itu perlu menyeimbangkan keduanya. Oke, selanjutnya adalah the leadership grid yang dikemukakan oleh Black dan Moten yang menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan itu berdasarkan perhatian terhadap tugas dan juga manusia. Nah, gaya yang paling efektif itu adalah team management, yaitu ketika pemimpin memiliki perhatian tinggi terhadap pekerjaan sekaligus kesejahteraan anggota timnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi contingency approaches, yaitu pendekatan kepemimpinan yang menyatakan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang selalu efektif untuk semua situasi di dalam suatu perusahaan. Jadi, efektivitas kepemimpinan itu bergantung pada kondisi bawahan dan lingkungan organisasi itu sendiri. Nah, jadi ada 3 teori utama yang mendasari materi ini. Yang pertama ada the situational model of leadership, yaitu menekankan bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan readiness atau kesiapan dari bawahan itu sendiri, yaitu berupa kemampuan dan kemauan mereka dalam bekerja. Jadi, dari konsep ini sendiri itu ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada telling, yaitu arahan penuh. Lalu yang kedua ada selling, yaitu dukungan. Yang ketiga ada participating, yaitu bawahan dilibatkan dalam keputusan. Dan yang keempat ada delegating, yaitu tanggung jawab. Selanjutnya ada teori Fiedler Contingency Theory, yaitu efektivitas pemimpin bergantung pada kecocokan gaya pemimpin dengan situasi organisasi. Jadi, teori ini sendiri itu memiliki 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada task oriented, lalu yang kedua ada relationship oriented. Jadi, situasi ini tuh dipengaruhi oleh hubungan pemimpin dan bawahan, struktur tugas, dan kekuasaan posisi pemimpin. Lalu yang ketiga ada situational substitutes for leadership, yaitu dalam beberapa kondisi kepemimpinan bisa menjadi kurang diperlukan karena sudah digantikan oleh faktor situasi. Nah, situasi apa aja? Seperti bawahan yang profesional, tugas yang terstruktur, dan tim kerja yang solid. Jadi kesimpulannya adalah contingency approaches itu menekankan bahwa pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kondisi organisasi. Oke, di sini selanjutnya saya bakal jelasin tentang charismatic and transformational leadership. Dalam organisasi, kepemimpinan memiliki peran penting dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu jenis kepemimpinan yang banyak dibahas adalah charismatic leadership dan transformational leadership. Charismatic leadership adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki daya tarik, kepercayaan diri, dan kemampuan komunikasi yang kuat sehingga mampu menginspirasi dan mempengaruhi orang lain. Pemimpin karismatik biasanya memiliki visi yang jelas dan mampu membuat pengikut percaya terhadap visi tersebut. Nah, pemimpin karismatik sering dianggap mampu membangun semangat
semangat dan loyalitas tinggi dalam organisasi karena mereka dapat memberikan motivasi dan keyakinan kepada pengikutnya. Selanjutnya adalah transformational leadership. Transformational leadership adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada perubahan dan pengembangan organisasi maupun individu. Pemimpin transformasional tidak hanya memimpin untuk mencapai target, tetapi juga mendorong pengikut untuk berkembang, berpikir kreatif, dan mencapai potensi terbaik mereka. Nah, pemimpin transformasional itu biasanya mereka yang pertama bisa memberikan inspirasi dan visi yang jelas. Terus kedua, mendorong inovasi dan perubahan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kebutuhan individu. Selanjutnya yang keempat, membangun semangat kerja yang tinggi dalam organisasi. Nah, untuk perbedaan utama charismatic leadership dan transformational leadership adalah bahwa pemimpin transformasional lebih menekankan perubahan jangka panjang dan pengembangan pengikutnya. Sedangkan pemimpin karismatik lebih menonjol pada daya tarik pribadi dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Nah, dalam praktiknya, kedua kepemimpinan ini sangat penting terutama ketika organisasi menghadapi perubahan dan tantangan yang besar. Oke, selain membahas pemimpin, organisasi juga perlu memahami konsep followership. Followership adalah sikap dan perilaku individu sebagai pengikut dalam mendukung keberhasilan organisasi dan kepemimpinan. Dalam organisasi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi juga kualitas pengikutnya. Pengikut yang efektif bukan hanya sekedar mengikuti perintah, tetapi juga mampu berpikir kritis, memberikan masukan, bekerja sama, dan mendukung tujuan organisasi. Pengikut yang baik ini biasanya mereka memiliki sikap kemampuan berpikir mandiri, aktif berpartisipasi, bertanggung jawab, dan berani memberikan ide maupun kritik yang membangun. Nah, oleh karena itu, hubungan antara pemimpin dan pengikut harus saling mendukung. Pemimpin yang baik membutuhkan pengikut yang aktif dan kompeten agar organisasi dapat berjalan dengan efektif. Oke, selanjutnya ada power and influence. Dalam sebuah organisasi, baik pemimpin maupun karyawan membutuhkan power and influence untuk mencapai tujuan bersama. Power atau kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain. Sedangkan influence atau pengaruh adalah hasil nyata dari perubahan sikap maupun tindakan seorang karena adanya pengaruh tersebut. Keduanya sangat penting dalam dunia manajemen karena tanpa kemampuan memengaruhi orang lain, tujuan organisasi akan sulit tercapai. Terdapat beberapa jenis kekuasaan dalam organisasi. Pertama adalah legitimate power, yaitu kekuasaan yang diperoleh karena jabatan atau posisi resmi dalam perusahaan. Contohnya, seorang manajer memiliki wewenang untuk memberikan arahan kepada bawahannya. Kedua adalah reward power, yaitu kemampuan memberikan penghargaan seperti bonus, promosi, atau pujian kepada karyawan. Ketiga adalah charge power, yaitu kekuasaan untuk memberikan hukuman, misalnya teguran atau penurunan jabatan apabila karyawan melanggar aturan. Selain itu, terdapat juga soft power atau kekuasaan yang berasal dari kualitas pribadi seorang. Salah satunya adalah expert power, yaitu pengaruh yang muncul karena seorang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik dibanding orang lain. Kemudian ada referent power, yaitu pengaruh yang muncul karena seorang dihormati, dikagumi, dan menjadi teladan bagi orang lain. Dalam praktiknya, pemimpin yang efektif tidak hanya mengandalkan jabatan, tetapi juga membangun hubungan yang baik, menunjukkan kemampuan, serta mendapatkan kepercayaan dari anggota tim. Oleh karena itu, seorang manajer yang baik harus mampu menggunakan kekuasaan dan pengaruh secara seimbang agar tercipta lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Selanjutnya, kita akan bahas tadi case yaitu perusahaan Tesla. Bayangkan Anda bekerja di sebuah perusahaan yang dimana pemimpinnya itu rela menghabiskan waktu berhari-hari di pabrik hanya untuk memastikan agar target tercapai. Nah, situasi tersebut itu benar-benar terjadi di salah satu perusahaan besar yaitu perusahaan Tesla yang di bawah kepemimpinan Elon Musk. Pada tahun 2017, Tesla menghadapi krisis besar dalam proses produksi mobil Model 3. Nah, target produksi tidak tercapai, tekanan finansial meningkat, dan banyak juga karyawan itu mengalami kelelahan. Nah, kondisi ini bahkan dikenal dengan istilah production hell. Dalam situasi tersebut, gaya kepemimpinan Elon Musk sangat terlihat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat berorientasi pada hasil. Target harus dicapai dan standar yang ditetapkan sangatlah tinggi. Bahkan, ia terlibat langsung dalam proses operasional di lapangan, hanya untuk memastikan agar pekerjaan yang berjalan itu sesuai dengan harapan. Namun di sisi lain, Elon Musk juga memiliki visi yang kuat dan juga inspiratif. Ia tidak hanya berfokus pada penjualan kendaraan saja, tapi juga memiliki tujuan yang besar, yaitu mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan. Visi inilah yang mendorong banyak sekali karyawan tetap bertahan dan termotivasi, meskipun mereka berada dalam tekanan yang tinggi. Nah, menariknya, gaya kepemimpinan Elon Musk itu tidak bersifat tunggal. Dalam beberapa situasi, ia menunjukkan karakter transformational leadership, yaitu mampu menginspirasi dan memberikan makna pada pekerjaan tim. Namun, dalam situasi lain, terutama ketika menghadapi tekanan target, ia juga menerapkan pendekatan transaksional dengan penekanan pada pencapaian hasil dan disiplin kerja yang tinggi. Ketika perusahaan berada dalam kondisi yang kritis atau krisis, ia cenderung mengambil pendekatan yang lebih tegas dan cepat dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa gaya kepemimpinannya itu bersifat situasional, yaitu menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.
Dari sisi karyawan, respon yang muncul pun juga beragam. Sebagian menjadi sangat loyal oleh visi perusahaan dan juga mereka merasa terinspirasi. Namun sementara sebagian lainnya itu mengalami kelelahan dan memilih untuk keluar. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin itu sendiri, tapi juga ditentukan bagaimana para anggota tim itu merespon gaya kepemimpinan tersebut. Nah, pada akhirnya Tesla berhasil keluar dari kondisi krisis dan berkembang menjadi salah satu pemimpin dalam industri kendaraan listrik global. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu paling benar. Nah, seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya dengan situasi, tantangan, dan juga karakter tim yang dipimpin. Karena pada dasarnya kepemimpinan bukan hanya tentang mengarahkan saja, tapi juga bagaimana tentang memahami kapan harus tegas dan juga kapan harus menginspirasi. Terima kasih.